kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Semoga kita semua masih tetap dalam keadaan yang sehat ya. Sebentar kita memulaikan ibadah kita. Kita mau angkat pujian dalamnya kasih-Mu Bapa. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selanjutnya kita mengangkat pujian Allah Sanggup. Dan tak pernah didengar
kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, sebelumnya kita mau angkat pujian lebih dalam ku menyembah. Sebelum kita mulai untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita untuk bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, jika sebentar kami bersama-sama hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu, Engkau yang urapi kami, Engkau yang urapi hamba yang akan membawakan firman Tuhan, agar kiranya pesan yang Engkau ingin sampaikan kepada kami umat-Mu ini dapat tersampaikan dengan baik, dan kami dapat
mempraktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami pada hari ini. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita boleh bersyukur untuk kebaikan daripada Tuhan Yesus. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita akan diberkati melalui ibadah kita pada saat ini. Untuk itu saudara, biarlah saudara membuka hati saudara. Biarlah fokus saudara kepada kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan kita. Dan tema saya pada saat ini, saya ingin berbicara mengenai keluargaku, my family. Ada sangat penting keluarga itu dalam setiap kehidupan kita. Mengapa saya bisa katakan sangat penting? Karena keluarga itu ada bagian dari gereja-gereja kecil. Ya, karena gereja, khususnya kita melihat di gereja kita masing-masing, terdiri dari beberapa keluarga. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi sangat penting keluarga itu untuk kita renungkan. Mengapa sih itu keluarga begitu penting? Karena di keluarga lah kita boleh merasakan Tuhan bisa bekerja. Di keluarga lah kita boleh saling sharing satu dengan yang lain. Dan banyak hal yang bisa kita kerjakan di dalam keluarga kita. Khususnya kita sebagai keluarga Kristen yang ada. Ya, baik suami, istri, anak-anak, maupun orang tua, oma, opa, berada dalam satu keluarga. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di dalam Injil Yohanes pasalnya yang kedua. Kita tahu bersama kisah ini ayat 1 sampai yang ke-11. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki itu dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji Tuhan, ya. Kisah ini bagaimana inti dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Di ayat yang 11 menyatakan kemuliaannya. Yesus ingin melalui kejadian ini, Yesus ingin menyatakan kemuliaannya melalui mujizat yang pertama. Yang menarik di sini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan pesta perkawinan. Berbicara pesta perkawinan itu menunjukkan bahwa adanya suatu kejadian di mana terbentuklah suatu keluarga melalui pesta perkawinan. Keluarga terjadi melalui perkawinan. Ada yang buat pesta, ada yang tidak. Tapi di sini dikatakan dibuat suatu pesta. Dan yang menarik saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita berbicara di zaman perjanjian lama, bisa dikatakan bahwa
keluarga pertama, yaitu Adam dan Hawa, gagal. Ya, dikatakan bahwa sejarah PL mulai dengan pesta perkawinan antara Adam dan Hawa. Ya, mungkin tidak dicatat adanya dibuat pesta, tapi berbicara pesta juga itu ada sukacita, ada suatu kegembiraan. Dan Adam dan Hawa terbentuk suatu keluarga, tapi bisa dikatakan gagal. Mengapa gagal? Yang pertama, Adam sebagai kepala, ya, dia adalah kepala keluarga yang gagal membimbing istrinya. Karena yang jatuh dalam dosa pertama, yang makan buah, kita tahu bersama adalah Hawa. Tetapi, ya, Adam ada bersama-sama dengan dia. Sebagai kepala keluarga yang baik sebenarnya dinasihati, nggak boleh, Tuhan bilang jangan. Ya, tetapi ujung-ujungnya mereka jatuh ke dalam dosa. Dan ketika pada waktu itu Alkitab mengatakan, ketika Tuhan datang di Taman Eden, Tuhan cari menuntut pertanggungjawaban bukan kepada Hawa, tapi kepada Adam. Ya, Adam, di manakah engkau? Saya mau tanya kepada saudara, apakah Tuhan tidak tahu Adam bersembunyi di mana? Tuhan Maha tahu. Dia tahu Adam ada di mana. Tapi Tuhan memanggil Adam, di manakah engkau? Di situ memiliki pemahaman bahwa Tuhan meminta pertanggungjawaban kepada Adam yang notabene sebagai kepala keluarga. Jadi dari perjanjian lama itu bisa dikatakan bahwa pesta hubungan Adam dan Hawa, waktu itu Tuhan juga ada bersama-sama dengan mereka, rusak, kacau karena dosa. Sehingga di dalam Roma juga ditulis, Paulus bilang dalam Roma 5, akibat satu orang berdosa, yaitu Adam yang pertama. Seluruh dosa itu ya diwariskan kepada manusia. Cuma satu orang, Adam. Bukan dikatakan akibat satu orang yang berbuat dosa, yaitu Hawa. Enggak, Adam. Adam sebagai kepala keluarga itu harus bertanggung jawab. Ya, jadi gagal perkawinan atau keluarga di zaman perjanjian lama. Ya, mereka memiliki anak Kain dan Habel. Terjadi bunuh-bunuhan. Ya, Kain membunuh Habel. Berjalan terus sehingga pada waktu itu Tuhan bilang ketika kejahatan semakin bertambah, Tuhan katakan menyesal telah menciptakan manusia. Terus lagi sampai ke dalam di Kejadian 11. Manusia semakin banyak sehingga mereka membangun menara, ingin menyamai Tuhan. Ya, bisa dikatakan. Sehingga Tuhan bilang, aku akan mengacaukan bahasa mereka. Sampai masuk di Kejadian 12, kisah tentang Abraham, ya, bisa dikatakan juga Abraham itu dalam dia membangun hubungan keluarga juga ada kegagalan juga. Kegagalannya terletak di mana? Ketika pada waktu itu mereka berada di Mesir, ya, Abraham bilang, kasih tahu bahwa kamu saudara saya dalam satu keluarga itu. Terus, dan singkat cerita, Abraham memiliki keturunan Ishak, Yakub, ya, dan Israel. Sehingga jadi bisa dikatakan Israel jadi banyak menyebar. Sampai ke zaman Yosua, mungkin bisa dikatakan Yosua dalam dia membimbing rumah tangganya bisa dikatakan berhasil. Karena Yosua 24 dikatakan bahwa ayat terkenal. Yosua katakan ketika dia sudah mau menyelesaikan kepemimpinannya, dia bilang begini kepada orang-orang Israel, dia kumpulkan. Jadi sekarang kalau kalian ya memiliki pemahaman yang baik, sekarang kalian pilih kepada siapa kalian akan beribadah. Yosua kasih kebebasan kepada mereka, kepada negeri, raja negeri yang ada di Kanaan atau di seberang, silakan. Tapi aku dan seisi keluargaku akan beribadah kepada Tuhan. Setelah Yosua meninggal,
sampai ke zaman hakim-hakim. Di sini zaman hakim-hakim adalah kebobrokan moral bangsa Israel itu sangat-sangat hancur. Keluarga-keluarganya banyak yang hancur. Zaman raja-raja, zaman nabi-nabi besar hancur. Nah, ketika masuk zaman perjanjian baru, ketika Yesus datang, Yesus ingin memulihkan keluarga-keluarga yang hancur. Dengan pemahaman, Yesus ingin membuat suatu pemahaman bahwa saya care, saya peduli dengan keluarga. Mengapa dia peduli dengan keluarga? Alkitab katakan, mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus pertama-tama di keluarga. Ya, bisa dikatakan bahwa Yesus datang ingin memperbaiki pesta yang rusak. Ya, karena pada waktu itu bisa dikatakan pesta yang akan dijalankan di perkawinan di Kana akan bisa dikatakan ya kacau lah, kacau dalam pemahaman begini, kehabisan anggur. Karena anggur merupakan hal yang sangat-sangat dibutuhkan kalau dalam pesta. Sehingga Yesus bekerja melalui pesta perkawinan di Kana. Kehadiran Yesus. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mujizat pertama terjadi dalam keluarga. Tetapi dalam keluarga lah dosa pertama masuk. Ya, saudara harus catat dan ingat. Ya, dikatakan mujizat pertama terjadi dalam keluarga. Tapi dalam keluarga lah dosa pertama masuk. Adam dan Hawa. Sehingga saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita merenungkan keluarga itu sangat penting, kita harus menyerahkan keluarga kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sanggup mengadakan hal yang besar. Dan menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Ya, bagaimana Yesus bisa bekerja, memulihkan, dan menyatakan mujizat dalam keluarga saudara. Bagaimana Yesus bisa mengadakan suatu pemulihan, mengadakan mujizat dalam keluarga saudara. Kita melihat yang pertama dalam kisah ini. Ya. Yang pertama apa yang kita harus lakukan? Kita sebagai suami ataupun istri harus memiliki inisiatif untuk menghadirkan Yesus dalam keluarga saya dan saudara. Loh, mengapa harus memiliki inisiatif? Saya baca di dalam ayat yang kedua. Ayat pertama dulu. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Ayat 2, saudara perhatikan. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Diundang. Tapi saya baca dalam terjemahan lama. Maka Yesus pun dengan murid-muridnya dijemput kepada perjamuan kawin. Saudara garis bawahi kata jemput atau dijemput. Nah, kalau kita berbicara mengenai kata dijemput, berarti terjadi kesepakatan antara kedua pihak, satu pihak yang sudah memiliki inisiatif untuk bertindak. Contoh saudara, tiba-tiba saudara dari gereja, sudah mau pulang, mobil Grab datang. Pak, saya akan antar, jemput Bapak, bawa pulang ke rumah. Respon saudara, apa yang saudara akan lakukan? Bingung. Kalau misalnya dia perempuan, akan kabur masuk ke gereja. Atau akan menolak, oh enggak Pak, saya tidak pesan Grab. Mengapa terjadi seperti itu? Karena tidak ada komunikasi antara kita dan pihak Grab. Tapi kalau berbicara dijemput itu, yang benar-benar dijemput, itu sudah terjadi kesepakatan antara yang dijemput maupun yang akan dijemput, yang menjemput. Saya hubungi, Pak, saya pesan Grab di gereja. Oke, akan balaskan. Oke, akan datang 5 menit. Mobil misalnya Kijang, plat ini.
terjadi kesepakatan, komunikasi yang baik. Yesus pada waktu itu, nggak mungkin Yesus dijemput secara paksa kalau tidak terjadi komunikasi dengan pihak yang mengadakan pesta perkawinan. Jadi yang pertama saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita ingin melihat mujizat Tuhan bekerja, ingin melihat pemulihan bekerja dalam keluarga kita, memiliki inisiatif untuk kita menghadirkan Yesus. Ketika kita memiliki inisiatif, berbicara inisiatif itu tidak serta-merta nanti kalau ada sesuatu event baru kita berinisiatif. Enggak. Inisiatif itu, orang yang memiliki inisiatif yang tinggi dalam aspek hidup, kalau misalnya dia sudah tertanam inisiatif itu, dia bisa mengerjakan, misalnya dia jalan-jalan di rumahnya, misalnya ada sampah, dia berinisiatif untuk angkat sampah, taruh di sampahnya. Dilihat di gereja gitu misalnya, oh kursinya kurang rapi, inisiatif yang tinggi dia akan bereskan itu. Dan biarlah itu menjadi bagian kita dalam kita menjalin hubungan kita dengan Tuhan. Jangan sampai ada masalah baru inisiatif. Aduh, saya mau berdoa kepada Tuhan. Mau ada masalah ataupun tidak, kita tetap inisiatif, hubungan kita dengan Tuhan terjalin, ya, inisiatif yang tinggi. Begitu juga dalam suatu pesta pada waktu itu, ya. Yesus bukan saja diundang oleh pihak keluarga, tapi dijemput. Berarti mereka mengakui bahwa kehadiran Yesus dalam keluarga, dalam pesta itu sangat-sangat dan penting. Kita juga saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita merasa dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, kalau nggak ada Yesus, pekerjaan keluarga kita sia-sia. Makanya kita harus memiliki inisiatif yang tinggi. Saya teringat saudara, waktu saya sekolah, kami sebelum masuk sesi pertama, karena kamar-kamar gitu, kami kamar Yakub gitu ya. Ya udah, saya kasih kesempatan ke teman saya, sekarang sudah jadi gembala dia. Ayo berdoa, kita akan berdoa masuk sesi pertama. Jadi kami bergandengan tangan berdoa. Teman saya berdoa begini, Tuhan, kami serahkan sesi kami yang pertama bahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami insanatif yang kuat sehingga kami boleh memiliki atau menerima setiap pelajaran dengan baik. Ya, teman saya berdoa begitu. Amin. Ketika amin, saudara, saya juga saya langsung gini, saudara, saya sudah mau ketawa. Dia bilang, Tuhan berikan kepada kami insanatif. Aduh, apa ini insanatif? Maksudnya inisiatif. Tapi dia berdoa insanatif. Aduh, tapi ya sudahlah. Sekarang sudah dia berdoa insanatif, jadi gembala, apalagi dia tidak berdoa seperti gitu. Ya, jadi ya sudahlah itu. Tapi yang saudara harus perhatikan, dalam kita menjalani kehidupan ini berkeluarga, Tuhan mengasihi keluarga saudara. Tuhan bisa mengadakan mujizat dalam keluarga saudara. Tuhan bisa melakukan pemulihan yang besar dalam kehidupan keluarga saudara. Yang penting yang pertama, milikilah inisiatif itu untuk menghadirkan Yesus dalam keluarga saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita bisa menikmati mujizat pemulihan dalam keluarga kita. Ayat ke-7, ke-8, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Di situ mereka kehabisan anggur. Pesta di Palestina zaman Yesus pada waktu itu, mereka bisa 1 minggu mengadakan pesta. Ya. Nah, ketika Ibu Yesus melihat, wah mereka kehabisan anggur. Ibu Yesus berkata, mereka kehabisan anggur. Dan singkat cerita, Yesus bilang, isilah tempayan-tempayan itu. Dan mereka mengisinya.
Setelah Yesus mengatakan itu, Yesus bilang, sekarang cedoklah. Setelah itu, bawalah kepada pemimpin pesta. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan mereka melakukannya. Mujizat dinyatakan. Ada damai dan sukacita dalam keluarga pada waktu itu, pesta. Dan yang kedua yang harus kita perhatikan bahwa bagaimana kita bisa menikmati mujizat itu. Biarkan Yesus berkuasa penuh dalam keluarga kita. Otoritas sepenuhnya kepada Yesus untuk memulihkan, untuk mengadakan mujizat, untuk bekerja dalam keluarga kita. Jadi pertanyaan dalam hidup kita, sudahkah kita menyerahkan sepenuhnya keluarga kita ke dalam tangan Tuhan? Atau masih kita yang mengambil bagian, atau kita yang harus bekerja? Wah, luar biasa. Saudara belum menikmati mujizat Tuhan, pemulihan secara seutuhnya dalam keluarga saudara, kalau saudara masih saudara yang ngatur keluarga saudara dalam pemahaman tidak melibatkan, tidak menjemput Yesus bekerja. Kalau saudara lihat dalam ayat-ayat selanjutnya itu, mulai dari ayat 5 sampai ke 11, itu peranan Yesus semuanya di pesta. Dia bilang, isilah tempayan-tempayan itu. Cedoklah. Sekarang bawa ke pemimpin pesta. Yesus yang bisa dikatakan bawel. Ya, Yesus yang mengatur semuanya. Kenapa Yesus bisa dalam pengertian tanda kutip bawel mengatur semuanya? Karena ada hal yang pertama itu, mereka menjemput. Memiliki inisiatif, Yesus harus datang dalam pesta mereka. Sehingga bisa dikatakan mereka menyerahkan sepenuhnya kepada Yesus. Yesus atur semuanya, bla 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 semuanya. Sehingga pesta berjalan dengan baik. Di keluarga ada damai dan ada sukacita. Ketika kita suami, istri, anak-anak, keluarga yang ada, kita hadirkan Yesus. Dan kita katakan, Yesus bekerja dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan keluarga kita. Di sini Yesus memposisikan dia sebagai Tuhan. Dan seluruhnya itu sebagai, khususnya pelayan-pelayan sebagai hamba. Kalau berbicara Tuhan dan hamba, kalau zaman Alkitab itu, hamba itu budak gitu. Dan ketika kita menyadari kita sebagai dalam tanda kutip budak-budaknya Tuhan, saya percaya kita sebagai budaknya Tuhan itu, hamba kita adalah hamba yang sangat baik. Dia tahu keperluan dari setiap hamba-hambanya. Sebelum kita minta, dia tahu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, makanya dikatakan bahwa menyuruh isi tempayan. Cedoklah, bawa ke pemimpin pesta. Yesus yang ngatur semuanya. Isi tempayan, coba kalian cedok. Sekarang bawa. Wah, luar biasa. Yesus yang bekerja dalam keluarga. Dan kalau Yesus bekerja dalam keluarga saudara, hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang besar, yang saudara inginkan, idamkan, itu Yesus bisa lakukan dan itu bisa Yesus kerjakan. Kalau Yesus bekerja dalam kehidupan keluarga saudara. Karena Yesus mengasihi keluarga. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ini yang harus kita renungkan. Ya, membiarkan Yesus sepenuhnya berkuasa dalam setiap hidup kita. Yang ketiga, kita akan melihat terakhir, bagaimana kita bisa melihat mujizat Tuhan, bagaimana kita bisa melihat Tuhan bekerja dalam keluarga kita. Kita harus memiliki tindakan iman. Faith. Ada suatu tindakan iman. Di mana dilihat dari respon Maria. Ya, Maria katakan ayat 5. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Ya, jadi ketika kehabisan anggur, Maria bilang begini, apa yang Yesus kepada pelayan-pelayan itu, yang Yesus katakan, ya udahlah buatlah itu. Maria tahu kalau Yesus yang bekerja, Yesus yang menyuruh, itu pasti terjadi dan hal yang besar terjadi. Mengapa seperti itu? Kalau kita melihat kelahiran Yesus,
malaikat bertemu dengan Maria, nampakkan diri. Engkau akan mengandung, dan kandungan itu dari Roh Kudus. Engkau akan melahirkan dan memberikan dia nama Immanuel. Ya, Maria sebenarnya kaget loh, tiba-tiba gitu ya, ada kandungan dan akan melahirkan, kaget. Tapi ayat terakhir dalam Injil Matius pasal yang pertama dan kedua, Alkitab mengatakan, Maria bilang begini, jadilah, aku inilah hambamu, jadilah sesuai dengan yang engkau kehendaki. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Lukas, coba kita lihat. Lukas pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-38. Kata Maria, sesungguhnya aku inilah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat meninggalkan dia. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku sesuai dengan yang engkau kehendaki. Dan ketika Maria berada dalam pesta perkawinan, Maria sudah tahu apa yang dikatakan pasti terjadi. Ya, Maria bilang kepada pelayan-pelayan itu, udah, apa yang dia suruh, lakukanlah itu. Maria memiliki tindakan iman. Di Alkitab, khususnya dalam Injil Yohanes, Maria cuma 2 kali dicatat, 2 kali tampil. Yang pertama dalam kisah perkawinan di Kana, awal mula Injil Yohanes, dan yang kedua berada di Golgota, di akhir Injil Yohanes. Yang awal dan yang akhir Maria dimunculkan. Ya, sehingga bisa kita melihat bahwa Maria itu adalah merupakan hal yang luar biasa. Dia katakan dia adalah hamba Tuhan, jadilah sesuai dengan apa yang engkau inginkan. Dia katakan kepada pelayan-pelayan, udah ikuti saja apa yang dia suruh. Saya hari Jumat kemarin, Kamis kemarin, diundang di Facebook, sharing di acara Suka-Sukamu Tuhan. Gitu. Jadi bisa dikatakan ketika kita memiliki tindakan iman, suka-sukanya Tuhan. Iman dapat dikenal dari ketaatannya. Ketika kita taat kepada Tuhan, kita, oh ini dia beriman. Dan belum sampai di situ. Dari keberanian mengambil resiko dan dari penyerahan diri. Itulah iman. Iman berbicara atau dikenal dari ketika kita taat melakukan apa yang Tuhan inginkan, walaupun penuh dengan resiko, disertai dengan penyerahan diri. Alkitab katakan Abraham sebenarnya tidak ada dasar untuk percaya bahwa dia akan memiliki keturunan. Usia sudah lanjut, istri sudah mesti pucuk. Sudah nggak ada dasar dia untuk beriman, percaya kepada Tuhan. Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Jadi ketika kita beriman itu, kita memunculkan sikap yang taat, walaupun penuh resiko, dan kita berserah. Apa yang Tuhan kerjakan, itu pasti terjadi. Dan itu dimunculkan oleh seorang perempuan Kanaan dalam Matius 15 ayat 28. Ya, kisahnya. Anaknya sakit menderita. Ya, seakan-akan Yesus tidak mau menolong, tapi dia tetap terus maju. Ada murid-murid yang menghalangi, dia tetap terus maju. Sampai dikatakan bahwa Yesus katakan, oh tidak baik memberikan roti kepada seekor anjing. Benar Tuhan, tapi anjing itu makan remah-remah. Dan ayat 28 Yesus katakan, hai ibu, besar imanmu. Jadilah seketika juga apa yang engkau kehendaki. Itu adalah tindakan iman. Dia taat terus datang kepada Yesus. Walaupun penuh masalah, tantangan, ada halangan, dia tetap terus datang. Penuh dengan resiko. Ya, dikucilkan. Perempuan ini mengikuti kita dengan berteriak-teriak terus. Tetap dia berserah kepada Yesus. Sehingga mujizat terjadi seketika itu juga. Dan keluarga saudara bisa mengalami mujizat pemulihan saat ini juga. Kalau saudara memiliki tindakan iman bahwa Tuhan sayang terhadap keluarga saya. Mungkin saat ini ada keluarga-keluarga yang mendengar ibadah ini, yang di ujung tanduk perceraian, atau menghadapi masalah yang berat, yang besar. Ingat,
ketika firman Tuhan diresponi dengan sikap hati yang terbuka, engkau hadirkan Yesus dalam hidup keluarga saudara, Tuhan akan memulihkan keluarga saudara. Seakan kita memiliki iman bahwa keluarga saya ada dalam rencana Tuhan. Ya saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak hari-hari ini banyak keluarga-keluarga yang hancur. Tapi saya percaya Tuhan akan memulihkan keluarga saudara karena Tuhan mengasihi keluarga saudara. Inisiatif yang tinggi kepada Yesus, membiarkan Yesus bekerja penuh dalam keluarga dan memiliki iman akan menghasilkan keluarga yang dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Akan melihat mujizat Tuhan. Ya, di Galilea pertama kali Yesus mengadakan mujizat, kemuliaan dinyatakan. Mengapa di Galilea? Galilea itu bisa dikatakan pinggiran danau itu banyak kampung-kampung, masih agak-agak udik. Ya, murid-murid Yesus, 11 murid-murid Yesus itu mereka orang-orang Galilea. Bisa dikatakan itu orang-orang yang agak kampungan lah, gitu kan, kebanyakan nelayan. Tapi Yesus mengadakan mujizat di tempat yang tidak dianggap oleh orang. Kenapa tidak mengadakan mujizat di Yerusalem, di kota? Yesus mengadakan mujizat pertama, menyatakan mujizat dari di tempat yang kecil. Karena itu suatu kampung yang bisa dikatakan kampung yang kecil. Tapi Yesus peduli. Mungkin saat ini saudara berpikir, keluarga saya seperti ini. Tetap Yesus peduli dengan keluarga saudara. Keluarga saya tidak mengalami mujizat sampai saat ini. Yesus peduli dan akan mengadakan mujizat dalam keluarga saudara. Ya. Di Galilea ini pertama kali Yesus mengadakan mujizat, dan di Galilea Yesus mengadakan mujizat. Di daerah Galilea banyak melakukan mujizat walaupun dia ditolak. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan inilah yang harus kita renungkan. Saya mau katakan kepada saudara, memang tidak ada keluarga yang sempurna. Yang ada hanyalah keluarga yang saling melengkapi menuju kesempurnaan. Matius 5 ayat 48, hendaklah engkau sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya, kalau pikir nggak ada keluarga di dunia ini yang fine-fine saja, tidak berantem, tidak, ya soalnya dua pribadi jadi dijadikan satu, tetap ada masalah, pergumulan, percecokan. Tapi biarlah percecokan, pergumulan itu kita boleh saling melengkapi menuju kepada kesempurnaan. Saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan saya percaya setiap keluarga demi keluarga yang mengikuti ibadah ini adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang akan dipulihkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita berdoa, saya berdoa untuk saudara. Saya rindu kita akan menyanyikan satu buah pujian untuk saudara. Biarlah boleh memberkati kita semua. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari kita sebagai keluarga-keluarga yang ada, kita mau datang kepada Tuhan. Mungkin yang hadir pada saat ini ada suami, istri, ada anak-anak. Boleh bergandengan tangan. Kalau ada kesalahan, kekeliruan antara suami atau istri ataupun anak, rangkul, katakan, Ma, saya telah salah. Pak, saya telah melakukan tindakan keliru. Itu sebagai anak, Mama, Papa,
bisa melakukan dosa pelanggaran. Tuhan peduli dengan keluarga saudara. Tuhan mengasihi keluarga saudara. Tuhan siap memulihkan keluarga saudara. Untuk itu kita mau datang kepada Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu hati, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Kita akan masuk dalam doa. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang sudah ditaburkan. Biarlah kami mau meresponi firman-Mu itu. Kami rindu keluarga kami merasakan sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami mau hadirkan Engkau dalam setiap keluarga kami, aspek keluarga kami mau libatkan Engkau sehingga Engkau menguasai keluarga kami. Dan juga Tuhan, kami percaya keluarga kami akan dikuatkan, dimampukan, boleh bergandengan tangan untuk kami melayani Tuhan. Terima kasih, tanamkan setiap benih-benih firman Tuhan itu bertumbuh berbuah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati seluruh yang mengikuti ibadah ini, seluruh anggota Yabes Ministry, pekerjaan dalam keluarga, suami, istri, anak-anak, rencana-rencana ke depan, karir kami taruhkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya rencana Tuhan indah, nyata dalam setiap kehidupan kami. Begitu juga Tuhan, kami berdoa, Tuhan Yesus, kalau ada yang sakit dalam nama Yesus Engkau sembuhkan, yang lemah iman Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, dan yang membutuhkan pertolongan apa saja tertolong dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, berkati terus komunitas Yabes Ministry, biarlah setiap rencana-rencana kami ke depan, Tuhan buka jalan sehingga kami boleh ditambah-tambahkan jiwa-jiwa untuk kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Berkati bangsa Indonesia, Tuhan akan memulihkan bangsa kami ini. Mari kita akan angkat tangan kita. Kiranya wajah kemuliaan Allah menyinari, menaungi, dan membimbing kita semua. Dan adalah kiranya berkat dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang dari Yesus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.